udah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu. Oke. Sebentar, Ibu mau prepare terlebih dahulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, untuk Mbak Fasimaya, selaku ketua kelas, dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Selanjutnya presensi akan Ibu presensi satu persatu, dimulai dari Muhammad Bola Mulki, Hadir Bu. kemudian Muhammad Arfin, Hadir Bu. kemudian Isna Tori, Hadir Bu. Mbak Fasti, Hadir, Bu. Sandra Olivia, Hadir, Ibu. Rohma Yuli, Hadir, Bu. kemudian Feli Rahmatika, kemudian Miftahul Anwar. Sakit Bu, sakit Bu. Baik. Untuk Naili Sifa, Mual-mual Bu. sakit ya? Iya sakit tadi. Sakit. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Perlu Ibu ingatkan kembali, di sini terdapat peraturan yang akan kita terapkan di kelas kita, yaitu yang pertama toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, kemudian dilarang mengumpat, bercanda berlebihan saat pembelajaran, dan yang ketiga ada dilarang makan saat pembelajaran. Yang keempat dilarang bermain HP jika tidak ada arahan dari guru. Yang kelima dilarang meninggalkan sampah di kelas, dan yang keenam membersihkan kelas sesuai jadwal tiket. Yang pertama akan Ibu bacakan mengenai kompetensi awal. Yang Ibu ketahui, kalian sudah memiliki pengalaman awal dalam mengenal tata tertib sekolah, kemudian penggunaan peralatan dasar di bengkel atau lab, kemudian pemahaman sederhana tentang pentingnya menjaga keselamatan diri dan lingkungan belajar. Kemudian kalian juga sudah terbiasa menggunakan APD dasar seperti masker, sarung tangan saat praktik, yaitu meskipun masih perlu bimbingan dan perlu diingatkan. Mas Muhammad Bola Mulki, bisa dibaca mengenai profil pelajar? Profil pelajar Pancasila yang benar kritis, siswa menganalisis potensi bahaya di lab atau di lingkungan bengkel atau lab. Kemudian siswa akan mengevaluasi efektivitas prosedur penggunaan APD dan SOP keselamatan kerja serta memberikan alasan atas keputusan. Siswa merancang solusi atau prosedur keselamatan baru berdasarkan studi kasus kecelakaan kerja, termasuk menyusun langkah pencegahan dan prosedur kerja yang aman yang lebih efektif. Untuk yang gotong royong bisa Mas Arvin. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun APD K3, lalu berdiskusi mengenai dampak yang ditimbulkan, serta melengkapi dalam penggunaan APD saat praktik di bengkel ataupun laboratorium. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada capaian pembelajaran, di mana Ibu harapkan siswa mampu menganalisis potensi bahaya, kemudian mengevaluasi prosedur K3, dan yang terakhir merancang solusi keselamatan kerja yang efektif di lingkungan bengkel atau lab. Untuk Mas Bulan kok rame ya? Ya Bu, ya Bu, maaf Bu. Selanjutnya ada motivasi untuk hari ini, yaitu belajar itu memang capek, tapi lebih capek kalau nggak punya ilmu. Jadi kalian harus memanfaatkan privilege dari orang tua kalian itu semaksimal mungkin. Kalau udah dibiayai kuliah, terus kalian harus menuntut ilmu dengan baik, jangan capek-capek gitu. Kita harus selalu haus atau lapar akan ilmu itu. Jadi kita bisa punya manfaat untuk orang lain dari ilmu kita tersebut. Dimana nanti tujuan hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bagaimana keberadaan kita itu bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya ada persepsi. Di era modern saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, dimana di bidang pekerjaan sendiri itu melibatkan penggunaan mesin, peralatan listrik, kemudian sistem otomatisasi. Kemudian di setiap kegiatan kerja itu, baik di bengkel atau lab ataupun di lapangan, keselamatan itu menjadi hal yang sangat penting karena kita memiliki tanggung jawab dan kita harus menjaga diri dan orang lain akan terhindar dari kecelakaan kerja tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama
Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi prosedur penggunaan APD, kemudian mampu menganalisis potensi bahaya, kemudian menjelaskan pengertian K3, tujuan dan manfaat, kemudian yang terakhir menunjukkan sikap sadar keselamatan disiplin serta bertanggung jawab dalam setiap aktivitas belajar. Nah, apa sih K3 itu? Ada yang tahu nggak? Alat pelindung diri, Bu. Baik, yang lain? Keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, yang lain? Prosedur keselamatan kerja yang wajib diterapkan di lingkungan kerja. Baik, terima kasih. Nah, untuk selengkapnya ini K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau di siswa SMK Teknik Pembangkit Tenaga Listrik sendiri, hal itu merupakan penerapan prinsip keselamatan untuk melindungi kita dari potensi bahaya saat praktik maupun di lingkungan industri. Kemudian penerapan K3 itu sangat penting karena di mana siswa atau kalian nanti berhadapan dengan resiko seperti tegangan tinggi, mesin berputar, panas, bahan kimia, sehingga kalian itu perlu bekerja dengan aman, efisien, bertanggung jawab, kemudian bisa melindungi diri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau kalian mengerjakan pretest yang sudah Ibu sediakan. Dikerjakan sebisanya karena ini mengukur kemampuan kalian sebelum kita lanjut ke materi. Ibu ini diisi nama sendiri ya? Iya, diisi dengan nama asli, gak boleh nama samaran atau nama orang lain. Yang lain apa, ada kendala? Bu, saya Bu. Masih masih noise. Ngelek bu wifi-nya. Emang baik. Oh, itu battery itu. Sudah bisa Bu, sudah bisa. Tidak usah repot-repot. Terima kasih. Sudah bu, siap semua bu. Bang Ade, apakah ada kendala? Mulai ya. Kita sendiri ya. Wah, kita kasih plus dulu untuk yang kita dapatkan. Sudah baca dari selamat ya? Sudah, Bu. Wah, keren sekali. Nah, selanjutnya kita akan bergeser untuk pengamatan video. Ibu harap untuk video-video ini bisa diamati agar nanti bisa mengerjakan LKPD yang akan Ibu share. Diamati dengan baik. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi keempat ini kita akan belajar tentang K3 listrik. Daya
sumber daya yang paling umum dan fleksibel digunakan di industri Nah, dan ketika perumahan. sendiri itu kan ada banyak. Listrik saat ini Ini mengalir ambil dari contoh suatu ketika tempat ke tempat mengenai lain melalui konektor. kelistrikan, yang mana Konektor paling dikenal yaitu itu segala jenis K3 logam untuk seperti perak, melindungi dari tembaga, cedera emas, atau kecelakaan aluminium, saat bekerja. besi, dan baja. Nah, itu termasuk Listrik juga dapat penerapan mengalir di dari air, konduktor. bahkan tubuh manusia dan juga Kemudian hewan. itu ada isolator juga. Nah, ini ada video mengenai orang yang sedang memperbaiki instalasi listrik. Itu jenis-jenis ciri-ciri listrik. 3. Tidak dapat dirasakan. Kalaupun dapat dirasakan, mungkin sudah terlambat. Tidak dapat dilihat. Bagaimana menggunakan listrik secara aman? Dengan menggunakan isolator. Isolator yaitu bahan yang tidak mengalirkan arus listrik. Contoh jenis isolator yaitu kaca, karet, memiliki kartu riwayat atau tag yang digantungkan. Nah, kemudian ini beberapa Senapan akibat listrik dari dapat ketika menyebabkan kita tidak menerapkan diantaranya secara langsung 1. Luka bakar dan luka fisik. menyebabkan Dua. luka bakar dan luka fisik. Kerusakan otot dan syaraf. 3. Sakit pernafasan dan jantung bahkan hingga Mas kematian. Bura, oleh Rami ya, diamati videonya. Enak juga. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh listrik, marilah kita menggunakan listrik secara aman dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip pratika listrik yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah video pertama yang kita amati. Kemudian dari video tersebut, dari video tersebut merupakan animasi dari K3 kelistrikan. Sudah dijelaskan tadi kayak dampaknya, kemudian cara penggunaan atau pemakaian bahan konduktor isolator yang baik dan benar. Kemudian ada tips kayak misal kita mau masang kabel, terus kita harus melihat apakah kabel itu ada kerusakannya atau kabel itu dalam kondisi yang baik, kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, Ibu lanjut ya. Nah, kemudian di video kedua ini adalah pengenalan mengenai alat pelindung diri. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala yaitu berupa Kata APD, helm untuk melindungi kepala saat helm melakukan pelindung kepala yang berfungsi pelaksanaan atau untuk melindungi perbaikan kepala dari skala benda kerja. yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa melindungi kepala kita. Tutup Kemudian kepala yang berfungsi tutup kepala melindungi itu kepala biasanya dari kebakaran, kita gunakan saat korosif, dan mengelas uap-uap. atau saat Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panas sinar matahari. Yang kedua, alat pelindung telinga yaitu berupa sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera. sarung tangan ini juga bisa dipakai saat kita memperbaiki kelistrikan agar kita
kita bisa terhindar dari Yang keenam, pelindung mata yaitu berupa Bu, pulang rame Bu. Mas Bulan sudah saya ingatkan beberapa kali loh ya. Kalau sampai rame lagi bisa tutup pintu dari luar. kacamata pengaman pada Maksudnya pengaman. juga jangan Ketika mengempali mesinek Mas belum Bulan ya. menggunakan pelindung mata Kalau Mas Bulan rame itu berfungsi jangan untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi. Baik, dari video kedua yang sudah Ibu tampilkan, di animasi tersebut adalah pengenalan mengenai alat pelindung diri yang mana di video tersebut ada pelindung dari kepala, telinga, badan, hingga kaki dan tangan. Dari video-video tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Baik, Mas Gula. kenapa kalau kita pakai helm tapi di dalam ruangan yang nggak ada apa-apanya gitu? Oh, Kalau baik. di proyek kan bisa ketimpa si AC gitu. Kalau di ruangan kan kayak nggak ada apa-apa. Kenapa? Jadi kita kenapa harus selalu menerapkan K3 dimanapun kita bekerja? Walau kita kayak yakin kalau di tempat itu kita nggak akan kena musibah, tapi kan kita nggak tahu kalau misal kita lagi servis AC nanti fannya lepas terus kena kepala kita, atau waktu kita masang lampu terus fitting atau lampunya kepasang nggak pas, kan bisa mengenai kepala dan membuat kepala kita cedera. Jadi dimanapun kita berada, walaupun kita yakin hal tersebut nggak akan berdampak ke kita, kita harus tetap menerapkan K3 dimanapun kita bekerja. Apakah menjawab? Untuk oke. Ibu lanjut ya. Baik Bu. Baik, Ibu sudah menyediakan untuk nanti ada 3 kelompok. Yang pertama yang cowok-cowok kelompok 1, kemudian Mbak Mayang sama Mbak Sandra kelompok 2, dan Mbak Yuni sama Mbak Feli kelompok 3. Oke, next kita akan mengerjakan LKPD, di mana nanti filenya sudah dikirim ke grup ya. Dan dikerjakan di device masing-masing, bisa di HP, bisa di laptop. Terus nanti kalian bisa mengisi nama kelompok, nama kelompoknya tadi itu apa, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, kemudian ini dari video tadi kalian bisa menganalisis atau menjabarkan potensi bahaya yang bisa terlihat, kemudian dampak yang ditimbulkan, dan APD yang bisa digunakan untuk pencegahan dari dampak tersebut. Kemudian ada pertanyaan diskusi, di mana apa bahaya yang sering terjadi di bengkel, nanti bisa dijawab sesuai pengalaman kalian waktu praktikum. Kemudian ada mengapa penggunaan APD itu harus konsisten, dan yang terakhir itu bagaimana cara kalian untuk mengingatkan pentingnya K3 di lingkungan sekolah atau di lingkungan pertemanan kalian. Baik, selanjutnya pengerjaan LKPD dikerjakan 10 menit saja ya, karena soalnya sedikit. Silakan. Gak boleh rame ya, ini kerjaannya. Ini pakai topi sepeda bisa. Ini soalnya pakai tadi itu yang plastik yang video itu yang video itu kan katanya ini kan terjadi yang lain ketinggian sih pakai. Kalau ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ya. Ibu boleh bertanggung tidak? Tidak boleh, soalnya sudah mengamati dari video tadi. Jadi dijawab sesuai pengalaman kalian atau pengamatan kalian. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Apakah sudah? Belum Bu, di sini selesai Bu, ini masih 5 Ada satu soal lagi Bu. Baik. Coba soalnya Sampai 947 ya. Ya Bu, thank you. Oh, nggak boleh. Itu nggak boleh masuk. Ada sudah. sudah. Bu, kelompok saya sudah selesai. Baik. Yang
Saya juga sudah Sudah, Bu. kami Bu. Sudah juga Bu. Oke. Selanjutnya ice breaking. Apa ini? Kita, ayo berdiri dulu semua. Ada punishment-nya nggak ini Bu? Ada. Nanti punishment-nya sesuatu yang kalian suka. Apa tuh? Kuat. Jadi ice breaking kali ini kita sambung gerakan. Nanti misal Mbak Mayang gini, terus Mbak Sandra nambah satu gerakan. Terus Jadi dari Mbak Mayang gini, Mbak Sandra Oh. paham. susah itu. Terus nanti Mbak Yuli nambah satu gerakan lagi. Gitu. Oke. Nanti yang paling belakang harus ingat-ingat. Saya Ingat yang lagi. Saya yang paling belakang. Nanya gerakannya terserah kan ya? Terserah, bisa double, tapi maksimal 3 kali. Kalau misal Mbak Mayang, Mbak Sandra sama Mbak Yuli gini sama, berarti Mbak Ferry harus ganti gerakan. Oke baik, dimulai dari Mbak Mayang. 1, 2, 3. Oke? 1, 2, 3. Oke, Mas Bulak. Baik, semuanya bapak dulu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya presentasi, karena tadi yang tidak fokus adalah Mas Bulak. Saya persilakan untuk mempresentasikan hasil Kebetulan sekali, kerja ya. kelompoknya. Ayo, Nek. Ayo majuin. Ayo majuin. Perwakilan saja nggak apa-apa. Perwakilan Bisa saja. Bu, iya Bu, baik. Oh, belum nanti ketuanya Bu. Iya, saya sekolah ketuanya. Ibu izin minum. Silakan. Kita Bu, kelan ada kami. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya menjelaskan tentang yang tadi LKPD. Jadi tabelnya yang nomor 1, potensi bahaya yang terlihat itu tersengat listrik saat melakukan kegiatan perbaikan, dampak yang ditimbulkan luka, kejang, meninggal, kejang-kejang, dan gangguan saraf. Lalu alat APD, prosedur pencegahannya sarung tangan, sepatu, helm, safety. Potensi yang kedua itu kepala kejatuhan benda, dampak yang ditimbulkan gangguan saraf otak, cedera kepala. APD-nya helm safety. 3, potensinya tangan terluka saat melakukan perbaikan, dampak yang dapat ditimbulkan patah tulang tangan terluka. APD-nya sarung tangan. Lalu ini bukan diskusi gimana? Iya, nanti bisa dijawab sesuai diskusinya. Oh, tadi. sesuai diskusi. Apa bahaya yang paling sering terjadi di bengkel? Itu yang di bengkel elektronika biasanya kesetrum atau meledak itu komponennya, terus juga kena lemparan benda. Lalu mengapa APD harus konsisten? Karena kalau APD-nya ganti-ganti kan kita harus menyelesaikan tempat juga gitu sesuai diskusi kami. Kalau tempatnya di bengkel ya APD-nya sarung tangan, sepatu, nggak mungkin lah pakai apa di bengkel yang nggak ada las-lasannya pakai itu nanti. Baik. Kemudian yang terakhir, Bagaimana cara siswa saling mengingatkan pentingnya K3 di lingkungan sekolah? Ya kalau saling mengingatkan ya kayak menegur kalau ada yang APD-nya teman belum lengkap, terus juga apa kalau misalnya APD-nya kayak nggak bawa ya kita harus suruh dia pulang buat ngambil APD gitu. oke. Terima kasih. Kita berikan plus dulu. Baik, silakan duduk. Dari teman-teman semua, dari diskusi tadi mau ada yang ditanyakan atau kesulitan? Izin bertanya Bu. Silakan, Mas Alfi. Kenapa APD berbeda dengan kita memakai baju biasa? Apa bedanya gitu Bu? Oke, karena izin jawab karena APD sendiri itu adalah alat pelindung diri yang memang dirancang, didesain untuk melindungi kita saat melaksanakan pekerjaan seperti di laboratorium, bengkel dan lain-lain. Misal kalau kita cuma pakai kaos saja saat kita melaksanakan perbaikan instalasi listrik,
terus kita nggak pakai sarung tangan, kita nggak pakai sepatu safety, kan juga bahaya kan, walaupun kita menerka-nerka kalau kita nggak akan kena bahaya di sana. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah Bu, makasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, kita akan mengerjakan post test. Bisa di-scan, dikerjakan sebisanya, sejujur-jujurnya. Nanti yang bisa menjawab 3 terbesar akan dapat poin tambahan dan hadiah dari ibu. Ini hadiah apa itu? Ya apaan tuh? Ada yang terkendala sinyal? Iya, masih terkendala sinyal, Bu. Apa saya boleh? Sudah semua? Sudah. Oke. Iya Bu, sebentar Bu. Baik. Sudah Sudah semua Sudah, Bu. Bu. Ibu mulai ya. Ya, baik. Dikerjakan sebisanya, jujur, sesuai materi tadi, mengejar poin. Ayo, yang 3 teratas ibu kasih hadiah dan poin tambahan. Mungkin kok lihat Google. Enggak Bu, mana ada. Nggak susah kan ya? Ya Bu, lumayan lah. Oke, sudah semua ya? Oke. Ada Mbak Sandra sama Mbak Rohma. Kita beri plus untuk kita semua. Wah, udah di atas rata-rata ya. Iya. Alhamdulillah. Sip, alhamdulillah. Nanti untuk yang tingkat teratas usai kelas dan habis ini akan ditambahkan poinnya dan akan diberi hadiah. Oke, next selanjutnya dari materi kita hari ini, apakah kalian semua bisa ada yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Perlu memakai alat pelindung diri saat bekerja, Ibu. Oke, yang lainnya? Saya Bu. Mbak Maya? Dari pelajaran ini kita jadi tahu kalau alat pelindung diri itu bukan cuma baju atau lepet doang, tapi ada helm, ada sarung tangan, ada kacamata, dan itu sangat penting untuk digunakan saat melakukan pekerjaan listrik. Oke, untuk Mas Bulan? Gak jadi Bu. Oh baik. Ibu beri untuk semuanya sudah benar ya. Kita next untuk penjelasan lebih lengkapnya. K3 sendiri merupakan bagian penting dalam pendidikan kejuruan, terutama bagi kita SMK yang akan memasuki dunia industri. Penerapan K3 sendiri
bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan produktif. Melalui pemahaman K3, siswa dilatih untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, serta peduli terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Kemudian, K3 menjadi wujud profesionalisme dan tanggung jawab moral agar setiap kegiatan kerja berjalan dengan aman dan efisien. Nah, untuk refleksi, untuk linknya sudah Ibu taruh di grup ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nanti kalian isi apa yang kalian kurang pahami di materi ini, kemudian pesan atau saran kalian untuk materi di hari ini agar bisa Ibu evaluasi di pertemuan minggu depan. Baik, Bu. Nah, untuk materi minggu depan ada pengenalan APD beserta penerapannya. Jadi Ibu harap minggu depan kalian bisa membawa memakai sepatu safety, wear pack, dan membawa helm safety dan juga sarung tangan. Baik, Bu. Baik, kita cukupkan materi kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk hari ini. Untuk Mbak Mayang, Ibu persilakan memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih. Sebelum meninggalkan kelas, Ibu harap kalian mengambil atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang piket jangan lupa Mas Torik dan Mas Arvin untuk menyapu kelas, membersihkan sampah-sampah. Baik, Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.